sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, terima kasih untuk hari ini. Tujuan saya melakukan percakapan adalah untuk menindaklanjuti kegiatan pasca observasi dari praobservasi yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi hari ini itu kita akan melakukan refleksi dari praktik pembelajaran yang sudah Bu Nurul lakukan kemarin. Ya Bu Nurul ya, semoga masih ingat. Namun sebelum saya tanya untuk yang penting-penting, saya tak tanya dulu kira-kira tujuan dari pertama kali Bu Nurul ingin coaching itu dulu apa? Karena saya kepingin itu Pak, menambah pengetahuan terutama dalam hal pedagogik. Ya, untuk mengajar pada anak. Untuk di kelas 2 itu perlu perhatian yang khusus, perlu kasih sayang yang lebih dari sekedar hanya memberikan materi pelajaran. Jadi kalau anak kelas 1, 2 itu kalau kita mengajar hanya dengan materi tanpa dengan adanya kasih sayang, barangkali mungkin hasilnya bagaimana ya? Apa ada perbedaannya seperti itu? Ya, terdapat perbedaan Pak. Kalau misalnya tanpa kasih sayang, tanpa dengan apa ya istilahnya seperti merangkul murid-murid nanti juga dampaknya ke pembelajaran juga Pak. Contohnya misalnya, oh guru saya kurang gini. Jadi anak-anak itu seperti belajar itu tidak asyik, tidak menyenangkan seperti itu Pak. Kalau gurunya bisa mendampingi, kemudian merangkul anak-anak dengan tulus, anak-anak akan merasa nyaman. Bahkan nanti kalau misalnya pada saat kenaikan kelas itu anak-anak itu ada yang bilang seperti ini, guru selanjutnya di kelas 3 siapa Bu? Kalau misalnya saya menjawab Bu ini, nggak mau, saya maunya sama Bu ini gitu. Terus seperti terbayang-bayang terus gitu Pak. Ya, itu berarti anak itu memang misalnya kita mau memberikan pelajaran atau materi, yang pertama harus kita sentuh itu hatinya gitu. Iya. Nah, salah satunya dengan melalui kasih sayang tadi. Ya. Itu yang kemarin mungkin awal mula kita mengadakan coaching ya. Namun kali ini yang saya tanyakan adalah refleksi dari yang pembelajaran yang Bu Nurul lakukan kemarin. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu adalah coba Bu Nurul jelaskan apa tujuan pembelajaran yang Bu Nurul hendak capai pada pembelajaran kemarin. Saya ingin itu Pak, apa tentang aspek keterampilannya siswa, membaca, menulis, mendengarkan, apa lagi Pak? Menyimak, ya. Jadi tujuan Yang pertama, dengan menyaksikan dongeng, siswa dapat menyebutkan isi dari dongeng atau fabel beserta sifat-sifat tokohnya yang ditampilkan melalui video. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan dan menceritakan kembali isi dalam cerita dongeng atau fabel. kemudian dari praktek mengajar kemarin yang Bu Nurul ingin tekankan itu pada kompetensi apa? Pada kompetensi, pada aspek keterampilannya itu Pak. Keterampilan. Ya. Kemarin tuh saya lihat anak-anak ada yang membuat apa itu namanya, dari malam itu ya. Ya, plastis ini. Kemudian membuat gambar. Ya. Kemudian membuat apa lagi itu namanya satunya? Mewarnai tokoh dongeng. Itu. Kemudian ada lagi yang menjawab unsur intrinsiknya dongeng, dan ada lagi yang menulis dan menceritakan kembali isi dongeng. Kalau boleh tahu ya rahasianya, saya itu kan memang orang yang sering caper gitu ya. Saya ingin tahu karena saya itu merasa kurang terus untuk belajar, kok selalu ketinggalan gitu. Kenapa Bu Nurul memilih kompetensi tersebut dengan keterampilan tadi? Saya memilih kompetensi tersebut ya karena saya ingin meningkatkan keterampilan anak-anak
Jadi agar keterampilan dan pengetahuan itu dapat berjalan seimbang. Tidak hanya pengetahuan saja yang menonjol, tapi keterampilan juga. Gitu. Jadi memang sesuai dengan tujuan dari kurikulum itu sendiri yang diterapkan adalah selain pengetahuan juga keterampilan atau K3 dan K4 ya seperti itu. Ya baik Nur, sangat membantu jawaban saya. Nanti coba di kelas saya juga akan seperti itu. Saya tekankan kembali aspek keterampilan pada siswa-siswa biar ada pekerjaannya itu, sehingga tidak cuma menghafal atau mengingat materi. Ya itu juga. Iya, dari praktek mengajar kemarin kan saya ngamati dari awal sampai akhir ya. Saya lihat itu sebenarnya Bu Nur sudah baik ngajarnya, runtut RPP-nya, bahkan saya sampai curiga Bu Nur itu sambil ngerepek RPP. Tapi ternyata tidak, berarti kan memang Bu Nurul itu sudah benar-benar istilahnya dalam hatinya sudah tertanamkan bahwa nanti yang akan saya ajarkan seperti ini, sehingga di depan murid itu begitu percaya diri, anak-anak juga merasa manja gitu dengan Bu Nurul. Kemudian yang saya ingin tanyakan itu, apakah ada sesuatu yang menurut Bu Nurul itu puas atau kurang dari hasil pembelajaran yang dilakukan itu? Kalau puas, ya saya merasanya ya puas dalam pembelajaran Pak. Anak-anak sangat antusias, tanya jawab itu tentang materi. Terus pada saat maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, tuh. Tapi kalau dibilang kurang puas, saya juga sebenarnya kurang puas. Dari segi mengajarnya saya itu kan saya sudah buat sesuai RPP. Pada saat pelaksanaannya tuh saya merasa seperti keluar dari jalur. Ya, karena mungkin saya terlalu asyik atau bagaimana, jadinya ada yang keluar gitu. Terus penerapan itu lagi Pak, stop. Oh iya. Ya itu stop. Saya tuh lupa tidak memberi instruksi anak-anak untuk memejamkan mata. Iya. Tapi anak-anak selama saya beri instruksi stop itu, anak-anak responnya juga positif melaksanakan. Stop itu ya. Ya cuma saya lupa memberi instruksi untuk memejamkan. Ya memang dalam pelaksanaan di lapangan itu memang tidak seperti yang kita bayangkan. Sebaik apapun RPP, nanti di tengah jalan pasti ada kondisional. Biarlah keluar jalur asal nggak keluar arah. Kalau keluar arah nanti kita tersesat. Tapi kalau keluar jalur nanti bisa dibelokkan nanti seperti itu. Mungkin masalah stop itu juga kesalahan saya karena saya ngajari dengan kemarin itu mungkin sepintas ya. Mungkin ketika saya ajarin jenengan nggak mau memejamkan mata, mungkin karena saya pas batuk atau apa, sehingga jenengan waktu mempraktikkan dengan anak-anak lupa untuk memberi instruksi apa-apa untuk memejamkan mata. Sehingga kemarin juga anak-anak saya lihat ketika ayo taruh tangan di meja, ada yang melihat ke atas ya. Memang bukan salah anaknya karena gurunya sudah membayangkan kan mesti ke atas ya. Kalau ke bawah itu bukan membayangkan, tapi biasanya menemukan uang atau menemukan sesuatu yang berharga gitu. Ya. Selain itu belum mungkin ada lain halnya yang membuat Anda itu puas ya, selain dari Anda sudah melaksanakan itu, mungkin dari medianya atau dari perangkat yang diberikan untuk membuat anak lebih aktif, apa menurut merasa perlu di update lagi seperti itu? Oh iya, itu Pak, saya kemarin menggunakan media PowerPoint dan video. Oh iya. Ya, jadi responnya anak-anak itu seperti senang, asyik begitu, tidak seperti pembelajaran yang biasanya hanya di papan tulis, menulis, ceramah, tanya jawab itu. Tapi juga ada tampilan slide dari PPT, terus ada video mendengarkan cerita. Jadi anak-anak itu senang. Kemudian dari anak-anak yang saya lihat kemarin kan memang rebutan ingin tampil ke depan. Berarti kan intinya anak-anak itu tertarik dengan pola yang Bu Nurul berikan, termasuk dengan adanya ada video, ya, ada PPT, ada buku teks, sehingga diferensiasi konten itu bisa mencakup seluruh kebutuhan anak seperti yang sebelumnya dikerjakan. Berarti itu memang benar. Saya itu pernah punya seorang fasilitator mengatakan bahwa diferensiasi itu seperti prasmanan.
Jadi yang jenengan lakukan itu benar-benar prasmanan. Jadi anak yang suka membaca pakai buku, yang suka video nonton video. Jadi mudahnya itu seperti itu. Body presensi itu model prasmanan ya. Itu untuk kesulitan dan yang baik lagi mungkin Bu Nurul bisa ceritakan selain anak semangat itu tadi, ketika anak-anak Bu Nurul aja nyanyi-nyanyi dengan lagu-lagu pelajaran kemarin kan juga anak-anak menimbulkan kreativitas baru dan disiplin. Jadi ketika ada yang belum tugas, saya bu belum. Nah, itu kan sebenarnya juga sesuatu yang baik. Cuma mungkin kalau tadi jenengan mengatakan ada anak yang selesai, kelompok yang satunya bicara, nah itu memang perlu dicarikan solusinya. Karena memang kita kan harus tahu karakter anak. Oh ini kalau selesai biasanya gini, maka perlu ada langkah-langkah lain yang bisa kita terapkan. Mungkin Bu Nurul sudah punya anak-anak, bagaimana kira-kira untuk mengatasi yang seperti itu. Jadi biar kalau selesai kelompokan anak yang rame tadi nggak sempat rame, langsung ada tugas lagi. Mungkin saya bisa memberikan tugas selanjutnya atau membaca atau bermain tanya jawab dengan teman satu kelompoknya tentang pelajaran, dibuat kuis secara berkelompok seperti itu. Nah, nanti itu kan bisa diterapkan. Jadi nanti di berikutnya jangan nggak bingung lagi ketika ada anak yang bicara sendiri karena kelompok lainnya belum ya kayaknya kalau ditimbang itu sudah angka berapa ini menurut Anda? Kalau saya ini berarti pembelajaran berdiferensiasi ini skalanya sudah menguasai berapa? Seandainya saya tanya nggak usah tinggi-tinggi, angka 1 sampai 10. Menurut sekarang posisi di angka berapa? Kalau saya merasanya masih di 7, Pak. Di 7. 7 itu bagus daripada 5 ya. Kalau saya malah masih belum mencapai 7 mungkin, karena masih itu tadi masih perlu belajar lagi, terutama dari teman-teman lain yang sudah begitu menguasai dengan body presensi. Selanjutnya Bu Nurul yang saya tanyakan adalah bagaimana rencana aksi yang akan Bu Nurul kembangkan ya. Jadi untuk pengembangan diri selanjutnya itu apa saja yang mungkin akan bisa Bu Nurul lakukan? Bisa menjawab 10, 5, 20 juga tidak apa-apa. Saya kan sudah tahu banyak ilmunya juga. Kalau teman-teman menjawab satu nanti saya sama dengan saya, nanti saya nggak sulit begitu. Untuk rencana tindak lanjutnya, Pak? Rencana pengembangan yang pengembangan diri ya, saya. Apa saja mungkin. Pastinya saya akan misalnya di pembukaan, kalau di awal kemarin kan dengan pakai model lagu daerah, mungkin seperti itu. Jadi tiga pembelajaran selanjutnya yang akan dengan kembangkan itu contohnya kalau misalnya pembukaannya, Pak. Nah, misalnya apa? Misalnya dalam melakukan apersepsi, Pak. Persepsi. Apersepsi bisa dengan melakukan pertanyaan pemantik. Ya. Kemudian juga dengan jadi melakukan bawa kreatif bukan pemantik, pertanyaan pemantik, Pak. Oh iya, benar. Dan juga untuk memotivasi siswa dalam mengikuti setiap pembelajaran. Ya. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana kira-kira? Ukuran keberhasilannya siswa ini terlihat antusias dalam menunjukkan setiap kegiatan pembelajaran itu, Pak. Kemudian untuk pendukung atau yang menjadikan pendukung dalam aktivitas pengembangan itu Media pembelajaran yang menarik. media pembelajaran menarik. Dulu kan sudah banyak media pembelajarannya ya. Iya. Sampai di belakang itu gitu, untuk satu bidang itu. Waktu yang akan Bu Nurul lakukan mungkin Setiap awal pembelajaran mulai, Pak. Selanjutnya mungkin Bu Nurul di kegiatan apa? Itu menguasai materi yang diajarkan. Menguasai materi. Jadi selama ini Bu Nurul belum menguasai materi? Ya, menguasai tapi masih belum sepenuhnya begitu, Pak. Tapi ya juga tetap dengan cara belajar terus. Ya, nanti kan bisa dihafalkan sampai masak gitu Bu Nurul ya, ngomong ya. Terus tujuan yang hendak dicapai dari itu apa Bu Nurul? Akan meningkatkan kompetensi pedagogik. Meningkatkan potensi pedagogik. Ukuran keberhasilannya yang hendak dicapai Bu Nurul
dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang materi ilmu pengetahuan yang dimiliki. Pendukungnya Bu Nurul? Pendukungnya referensi tentang berbagai macam strategi pembelajaran dari internet seperti itu Pak, juga memanfaatkan. Yang sering jenengan lakukan tuh yang PJBL itu ya? Ada yang berbasis PJBL. Oh, PJBL. Waktunya yang mungkin diperlukan kemarin? Setiap memulai proses pembelajaran. Berarti nanti jenengan setiap pulang sekolah akan merefleksi diri itu ya? Jadi kalau pulangnya setengah 2 nanti refleksinya setengah jam, jam 2 baru pulang ya. Ini berarti masih ada waktu menurut. Selanjutnya yang saya tanyakan adalah dukungan dari siapa kira-kira yang Bu Nurul butuhkan dan bentuk apa saja agar rencana aksi tersebut bisa berjalan dengan baik. Dukungan dari teman atau guru yang ada di sekolah, kepala sekolah, orang tua, siswa juga. Nah, mungkin bisa disebutkan yang diharapkan dukungan dari teman itu model apa? Apakah dukungan berupa tepuk tangan atau bagaimana itu? Bukan berupa tepuk tangan Pak, misalnya apa ya, dengan memberikan bantuan. Bantuan berupa? Ya misalnya apa yang harus disiapkan seperti itu. Memberikan istilahnya itu saran atau? Iya, atau seperti itu saran. Kalau kepala sekolah mungkin yang dibutuhkan apa? Apa transport gitu atau gimana? Kalau transport bukan Pak. Ya, bukan. Apa? Apa ya, sama sih. Ya juga bentuk dukungan juga Pak. Nah, terima kasih Bu Nurul atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk bersama-sama menindaklanjuti dari refleksi pembelajaran yang telah Bu Nurul lakukan pada kemarin. Semoga nanti kiranya bisa membawa manfaat dan menjadikan Bu Nurul menemukan jawaban dari permasalahan awal tadi ya, yang katanya dari tadi sebelum kita coaching ini Bu Nurul hatinya penuh dengan rasa berpikir ya, kepikiran anak-anak tadi gimana pembelajaran saya tadi, apakah sudah sesuai apa tidak, dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tadi kiranya tadi sudah Bu Nurul temukan solusinya dan akan diperbaiki untuk di pembelajaran berikutnya. Nah, terima kasih Bu Nurul, mungkin ada pesan-pesan dari kegiatan coaching kita hari ini. Kegiatannya sangat menyenangkan dan tentunya dapat memberikan hal-hal baru yang bagi saya untuk kedepannya lagi Pak Rusikin mengkucing saya lagi. Oh iya, monggo. Jadi yang penting bukan kucing-kucingan lagi gitu ya. Jujur Pak. Ya, begitu saja Bu Nurul. Iya. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kembali terutama untuk Bu PV saya, Bu Nurul Mawarita, bersama Bu Haning Wijayati, fasilitator di KAI Damai saya. Terima kasih. Hal yang bisa dikembangkan lebih lagi. Mohon maaf tadi memang saya juga tidak sempat merancang Bu ya. Iya, tapi saya melihatnya prinsip-prinsip coachingnya sudah dilaksanakan. Kemitraan yang pertama ya. Ya. Jadi tidak ada sekat ketakutan ya dari Bu Nurul ketika ditanya ini itu menjawabnya juga sudah sangat nampak enjoy. Berarti kan tidak ada rasa tertekan. Sedangkan selama ini supervisi akademik itu identik dengan bagaimana Hutan ketegangan. pasti belum apa-apa tegang. Aduh, Iya nanti ketahuan salah begini nanti ini. Nah, jadi image-nya seperti itu kurang tepat ya sebenarnya, karena supervisi akademik itu lebih pada kita bersama-sama menemukan potensi yang bisa kita kembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik gitu ya. Nah, yang kedua proses kreatif. Pak Rusikin itu perbendaharaan katanya sangat banyak, kaya banget ya. Jadi saya pun dalam mendampingi Pak Rusikin itu kadang kata-kata atau kalimat-kalimat yang mungkin asing bagi saya muncullah dari Pak Rusikin. Jadi saya semakin kaya perbendaharaannya. Jadi sudah sangat kreatif dari awal saya mendampingi hingga detik ini, dan pengalaman pertama coaching sampai pengalaman
yang tanya tegang, yang ditanya juga tegang. Nah, untung-untung nggak tukaran. Nah, untuk nggak tukaran ya. Nah, itu awal-awal saya ingat sekali, termasuk Pak Suyudi. Akhirnya komentarnya lebih ini, kalau yang harusnya seorang coach itu kan dia nyaman dengan coachnya. Ini kalau coachnya model begini, akhirnya lari kabur gitu. Akhirnya gitu komentarnya, dan cekikikan lagi. Nah, tapi sekarang saya juga amati Pak Suyudi, Pak Tanjung, Pak Resikin sudah mulai variatif pertanyaannya, dan tidak nampak seperti kalau di awal-awal lebih pada teks ya, hati-hati sekali, habis ini matanya ini, oh habis ini, sehingga dulu terkesannya habis pertanyaan satu Tanya jawab. Nah, tanya jawab dan kadang itu nggak nyambung, Bu, karena coachnya habis cerita gini kok pertanyaannya begini, habis Nggak disaut gitu kan, jadi Iya. nggak nyambung gitu. Kalau sekarang itu sudah mulai bisa lebih komunikatif, dari pernyataan coachnya itu masih ada dirangkumnya, kemudian ada konfirmasinya dan lain sebagainya. Alhamdulillah berarti ada peningkatan ya. Ya memang harus begitu. Nah, berarti saya berani Iya. mengatakan skala 7 menurut. Udah sampai ya. Aku mikir mentiro yo. Iya. Nah, kemudian sudah muncul pernyataan-pernyataan dan pertanyaan serta kalimat-kalimat yang membangun potensi dan menggiring coach itu menemukan potensi dirinya. Di bagian mana tadi Pak? Itu katanya anaknya mau disuruh apa tadi? Yang ketawa-ketawa tadi. Anaknya karena untuk mengatasi apa yang lainnya selesai belum, terus Itu apa, misalnya dengan tanya jawab tentang pelajaran dengan teman Kuis sebaya. antar teman. sehingga tidak ngomong lagi sendiri ya. Ya, sehingga tidak mengganggu yang lain. Iya, betul. Yang kedua itu tadi saya sebutkan bahwa Nurul itu sudah mulai, kadang kita tuh melakukan apa-apa asal saja ya, akhirnya nggak sadar mana yang kurangnya, mana yang harus kita perbaiki. Tapi Nurul itu sadar, oh saya lupa memberitahu ini, instruksi ya, lupa memberikan instruksi. Akhirnya Pak Rusikin menyadari juga itu gara-gara saya. Ya kan, hal-hal seperti ini akhirnya kita bisa sama-sama memperbaiki ya, akhirnya mengingat-ingat nanti di pertemuan berikutnya akan lebih hati-hati lagi dalam menceritakan kita. Kemudian untuk pengembangan juga pengembangan diferensiasinya ya, Pak Rusikin tidak hanya karena di sini prinsipnya kemitraan ya, jadi bukan menggurui, bukan siapa yang lebih baik, siapa yang kurang gitu ya. Pak Rusikin mengambil ilmu dari hasil observasi ke kelas yang menurun juga ada hal baik yang diambil dari Pak Rusikin. Jadi seperti itu, dan supervisi akademik hakikatnya demikian. Nah, sehingga apa, teman lain nyaman mengobservasi, mengambil hal-hal baik, teman yang diobservasi juga tidak merasa ketakutan ada salah gitu ya. Jadi akhirnya supervisi akademik itu nanti bisa leluasa dijalankan. Kalau selama ini mungkin pengalaman yang kurang baik ya. Ya, kalau ada supervisi Mungkin banyak satu sampai semester dulu. satu kali, ya kan? Iya. Nah, atau mungkin kalau mau akreditasi Bu Ermin ya, Iya. barulah besok Pak Rusikin ya, Iya. besok Bu Nurul ya, besok. Tunjuk-tunjukan akhirnya. Jangan saya Pak, harus kita aja. Ujung-ujungnya kalau ada guru yang tertekan sakit, ya akhirnya sakit, nggak jadi seperti itu. Nah, jadi kita perlahan kita perbaiki mindset-mindset yang seperti itu. Kita mulai dari Pak Rusikin, Bu Nurul, Bu Harun, dan nanti berkolaborasi dengan teman lain. Dan Pak Mas Duki juga, karena saya mengenalnya sangat open mindset ya. Jadi ketika saya setiap habis penampilan ini, tugas yang harus disampaikan ke Pak Rusikin juga saya sampaikan ke Pak Mas Duki, sehingga supaya waktu Pak Rusikin butuh waktu lebih dan lain sebagainya sangat welcome beliaunya. Karena beliau tahu progresnya. Iya, tahu progresnya, tahu hal-hal apa
baik di Pak Sunarman, baik di Pak Bu Ani itu juga saya lakukan hal yang sama. Karena ada beberapa peristiwa dari sekolah lain ya, bukan dari kelompok A54 itu PP-nya agak di-streng dari sekolahnya. Artinya kalau mau ada izin penilaian individu dan lain sebagainya tuh ikutan harap-harap cemas. Diizinkan apa enggak? Izinnya itu susah. Terus PP-nya juga demikian. Kalau mau ada aktivitas kegiatan mengumpulkan kegiatan apa kayak pemerintahan itu rasanya itu kurang support. Jadi dari awal karena sudah dipeseni dari Pak siapa yang dari Madura, Pak Didi itu jalinlah komunikasi dengan pimpinan lembaga gitu ya. Mungkin pimpinan lembaga itu kurang bisa welcome karena tidak mau Ngapain aja? ngapain aja, penting enggak kayak gitu. Nah, dan kita sebagai PP juga bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan PKI. Tidak dalam rangka menggurui, tapi bersama-sama. Saya pun secara pribadi harus merubah mindset yang dulunya mengajar itu begitu sekarang sudah itu umpan balik dari saya. Secara umum sudah sangat progresnya sudah sangat bagus sekali, termasuk dengan teknik coachingnya juga sangat mulai berkembang, bukan mulai, udah berkembang banget ya, enggak tidak nampak berpikir dalam menemukan pertanyaan yang berbobot. Kalau dulu saya masih ingat itu ya, mau tanya apa gitu ya. Tapi sekarang udah enggak, bahkan terkesan luwes, ada lucunya dan lain sebagainya. Jadi coachingnya juga senang. Ya, itu penyakit saya, nggak bisa dihilangkan. Saya kalau di depan orang banyak khawatir juga, nanti itu perut keluar kata-kata yang menurut saya nggak apa-apa, itu orang-orang ketawa. Jadi kadang aduh, saya salah ngomong berarti mungkin itu yang belum ketemu obatnya. Nah, jadi ya itu karakter positif yang bisa dimanfaatkan dalam proses coaching itu gitu ya. Terima kasih banyak Pak Risikin, Bu Nurul, Bu Anding. This is the happy day ya. Bagi saya secara pribadi ini hari yang sangat menyenangkan sekali, sangat membanggakan dengan kehadiran Bu Anding. Jadi monitoringnya bukan monitoring tegang ya, enjoy aja, seneng gitu ya, karena bisa ketemu langsung. Karena selama ini ya lewat rupel itu aja. Dan juga dengan hadirnya Bu Erni tentu menambah semangat bagi kami. Kemudian ini sekian jam ya, 3 jam ya untuk pendampingan individu, dan saya rasa sudah lebih sekali sudah lebih sekali ya ini, dan tidak jadi masalah bagi saya secara pribadi, karena yang terpenting ini tujuan sudah tercapai, dan justru lebih banyak hal yang saya peroleh ini ya, baik dari hasil pendampingan individu ataupun dari hasil monitoring bersama ini. Kurang lebihnya itu monggo Pak Risikin bisa dipersiapkan untuk pendampingan individu yang ke-6. Tadi poin-poinnya yang sudah saya sampaikan, dan ini laporan catatan pra, kemudian observasi pasca, rencana pengembangan diri, dan hasil refleksinya di-scan ya, di-scan atau dikumpul, nanti diunggah di LMS dan diserahkan ke saya untuk saya lakukan itu ya. Dan pertanyaan Pak Rizky? Alhamdulillah tidak, semoga sudah teman-teman katanya nunggu. Masih oke, masih oke sampai detik ini. Insya Allah. Harus bikin belum mengisi ini Oke. respon dari CDP. Bu Erni, moga Seksi kalau soalnya. ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bu Nurul, Menurut berdua Bu Nurul juga terima kasih, kan sudah dari tadi pagi loh, dari tadi kita iya datang loh sudah sampai sekarang. tadi ibunya support sekali.
menyampaikan pendapat. Mungkin karena semakin kesini sudah semakin kenal ya, jadi lebih seperti teman yang ngobrol aja gitu. Dan untuk kegiatan hari ini terkait ini ya, tadi aksi nyata 3.1 itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusikin. Kemudian dari sisi Ibu tadi juga sudah mengisi ya terkait pengalaman dari Pak Rusikin untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika mengenai kasus anak yang tidak bisa mencapai KKM tadi yang disampaikan di hari. Kalau saya lihat dari yang disampaikan oleh Ibu Nurul ini, sebenarnya Pak Rusikin juga sudah memiliki beberapa kompetensi yang diharapkan ya Bu. Kan seperti yang kita tahu Bu Nurul kan CGP ini kan diharapkan punya 4 kompetensi ya sampai beliau lulus ya. Kalau dari sini, dari pertanyaan terbuka ini tergambar ya bahwa untuk pematangan diri, kemudian pembentukan komunitas praktisi juga setelah saya tanyakan kepada 2 orang rekan tadi, Bu Nurul dan Bu Harum ya Bu ya. Itu juga sampai sekarang masih dijalankan, maksudnya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya, tapi juga ada tindak lanjut dan harapannya itu tetap dilakukan secara kontinu Pak Rusikin. Amin, semoga sampai nanti Ya. Terus untuk pelaksanaan ini ya, supervisi akademik berbasis coaching, kalau untuk kegiatan yang praobservasi dan observasi kan sudah dilakukan ya Bu Nurul ya di luar kegiatan kita. Nah itu tadi juga saya mendengar ceritanya sudah bagus ya, apalagi ketika melihat di pasca observasi ini kan ya saya juga sepakat dengan Bu Nurul bahwa sudah luas gitu ya. Jadi memang harapannya memang begitu Bu Nurul. Jadi supervisi itu tidak untuk menakut-nakuti, justru supervisi itu adalah tempat untuk kita sebagai seorang guru tuh bisa dengan leluasa ya menyampaikan permasalahan gitu ya, bisa juga dengan baik, tapi juga apa ya, solusinya itu tidak berasal dari si supervisornya, lebih ke dari ibunya sendiri. Jadi memaksimalkan potensi yang ada di ibu gitu ya. Kemudian untuk terkait yang perlu ditingkatkan lagi itu penyusunan KPP diferensiasi ya. Kemarin terus ini kurang memberikan informasi apa? Sudah. Saya merasanya ingin yang lebih gede lagi. Oh, masih baca nanti sama Pipi. pengembangan. Iya. Terus ini juga pertanyaan di apakah CGP selalu membagikan pengalaman belajarnya kepada rekan sejawat dan rekan guru lain. Nanti kalau dilihat dari channel-channel YouTube-nya ya memang sudah ya. Jadi ada upaya untuk berbagi ya untuk Pak Rusikin ini. Kalau portofolio digitalnya? Portofolio digitalnya belum saya sudah ada tapi belum saya lengkapi. Oh, iya. Masih sampai modul 1.3. Oh iya. Nanti tinggal minta saja, kan katanya kalau nanti sudah selesai PGP LMS-nya kan hilang. Iya. Jadi kan nanti arsipnya kita ada di portofolio digital. Yang angkatan 3 itu sudah nggak ada. Nggak ada. Makanya saya buat YouTube kan enak, nanti tinggal ngambil di situ Ya. aja. Kalau diketik langsung di mana itu di LMS hilang kalau kita nggak ngerekam. Iya. Jadi kalau udah ditarik itu sudah ditarik berarti. Sebenarnya bukan karena ditarik, jadi mungkin karena kapasitas yang di pusat itu kan banyak data Jadi, mungkin ya, jadi otomatis yang mungkin sekitar sudah berapa bulan itu udah ideal. Pokoknya kalau nilai akhirnya sudah clear gitu ya, sudah ditarik nilainya ya berarti sudah gitu kayaknya, karena semakin banyak angkatan berapa ribuan kan se-Indonesia ini ya, jadi iya, jadi mungkin kayaknya seperti itu. Yang proses saya pembekalan itu sudah nggak ada. Nah, iya, padahal saya ingin dulu ya Allah kenangan itu kemana ya? Begitu sih menurut saya rasa sudah sangat baik. Terima kasih banyak Bu Nurul sudah dari tadi loh Pak. Oke. Iya, bestinya berani. Ibu udah ini juga apa daftar CGP juga? Saya kemarin itu daftarnya sama Pak Rusikin juga, tapi saya tidak lolos. Kira-kira kemarin di tahap apa tuh yang nggak lolos? Tahap 1. Oh, masih tahap 1. Ya, yang masih PVC dan mengisi. IC ya? Iya. PVC dan RPP. Iya.